Padahal itu semua satu dimensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan, memberikan blueprint kepada manusia fujuraha wa taqwaha, sisi-sisi kecenderungan terhadap hal-hal negatif, wa taqwaha, dan kecenderungan terhadap ketakwaan. Nah, kita sebelum masuk sesuatu itu masuk dulu ke definisinya. Bagaimana mungkin kita bisa mempelajari sesuatu ilmu hati kalau definisinya saja sudah salah? Artinya apa? Sudah salah sebelum start. Sedangkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yang dalam sholatnya mampu dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu urusan batin, urusan ruh, urusan batiniah kita, urusan qalb. Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya di pasal pertama menyebutkan min alamatin i'timadi alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Ini memberikan kita optimisme dalam kurbah mendekat kepada Allah. Maksudnya apa? Salah satu ciri hamba Allah yang bersandar kepada amalnya. Ciri orang yang bersandar kepada amal adalah kurangnya pengharapan, pesimis terhadap Tuhan. Orang model saya diterima nggak ya oleh Allah? Atau karena terlalu banyak amal, saya mah pasti diterima tiap Jumat ngaji hasil. Ini adalah ciri orang yang bersandar pada amal. Kenapa? Nuqsanur roja, sedikit pengharapannya terhadap Tuhan. Sedangkan dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan al-muridu li harsil akhirah, seseorang yang melakukan perjalanan kepada jalan akhirat, ladang akhirat. Ai as-saliku, atau orang yang melakukan perjalanan ruh kurbah mendekat kepada Allah, la yakhlu an sittati ahwal, tidak lepas dari 6 perkara. Maksudnya bagaimana? Semuanya dikatakan murid. Murid dalam terjemah bebas kita adalah siswa. Tapi dalam terminologi atau tasawuf, misalnya al-murid adalah orang yang bersungguh-sungguh, yang berkeinginan gitu, yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhannya. Maka bahasa ilmu itu kan dituntut. Kata calon tuh orang nggak salah kok dituntut. Ilmu itu dituntut. Ketika kita menuntut ilmu itu, bahasanya kan menuntut ya, bukan mencari. Sama kita ketika berbicara dengan salary, berbicara dengan gaji. Sudah waktunya gajian, tapi belum gajian juga. Kita berusaha keras kan mengejarnya supaya salary betul. Nah, sama dengan keilmuan, maka bahasanya tolak. Orang tua kita tuh bilangnya tolak ilmu, ngaji. Nah, al-muridu li harsil akhirah tidak lepas dari 6 perkara. Artinya siapapun berhak, berkesempatan kurbah melakukan mendekatkan diri kepada Allah, terlepas backgroundnya apa, siapapun itu, profesinya apa. Bukan hanya ulama saja, habaib saja, para kiai saja, semua hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini disebutkan la yakhlu an sittati ahwal, tidak lepas dari 6 perkara. Yang pertama al-abid. Jadi orang yang dalam kehidupannya ibadah saja karena mungkin sudah pensiun, kontrakannya banyak, gitu. Biasanya orang tua kita tuh yang sudah istiqomah. Nah, memang begitu cara mendekatkan diri kepada Allahnya. Kalau dipaksa ngaji, tidak mudang-mudang gitu, nggak ngerti-ngerti karena sudah sepuh dan lain sebagainya. Memang bagusnya istighraqnya, apa bahasanya, menghabiskan waktunya itu tadarus Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya, i'tikaf. Yang kedua adalah muta'allim, para pembelajar. Mungkin kita bisa masuk di salah satunya dari yang 6 ya. Siapa itu para pembelajarnya kita? Kita itu long-life education, bahasa kerennya itu. Terus untuk belajar.
Maksudnya bagaimana seorang pelajar seperti kita itu cara menghabiskan waktunya, siswa, mahasiswa, dan yang menganggap dirinya seorang pembelajar lebih bagus menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu daripada ibadah-ibadah mahdoh yang sendiri. Misalkan dibanyakan waktu wiridnya, sehingga waktu belajarnya tersita. Nah, ini maksudnya untuk para siswa anak-anak kita. Karena ilmu itu luas sekali, belajar aja dulu. Dosis zikirnya, dosis wiridnya disesuaikan. Dosis zikirnya disesuaikan karena harus cari dulu ilmu sebanyak-banyaknya. Amal tanpa ilmu kan tertolak. Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya faqul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun natubah. Jadi tidak diterima kalau tanpa didasari ilmu. Yang ketiga adalah alim, para kiai, para ulama-ulama sepuh yang notabene beliau memang dianugerahi oleh Allah keilmuan yang luas. Cara menghabiskan waktunya dengan taklim, mengajarkan kepada hamba-hamba Allah yang lain agar mereka juga mendekat kepada Allah dengan keilmuan. Yang keempat, muhtarib, saya persingkat ya. Muhtarib itu profesionalis kita nih, dokter atau orang-orang yang bekerja di instansi, di pabrik-pabrik, di lembaga-lembaga pemerintahan. Waktunya kan terbatas. Zikirnya dia, beribadahnya dia, ya di kantornya dengan mengikuti peraturan kantor. Di sela-sela sisa waktunya, di untuk beribadah. Ketika pulang, ada waktu-waktu setelah sholat maktubah yang 5 waktu ditambah dosisnya. Tapi bukan berarti karena saya ingin mendekat kepada Allah, saya berhenti aja di sana jadi pekerjaan, saya ingin mendekat kepada Allah. Nah itu seperti betul, tetapi itu adalah syahwat yang sama. Minas syahwati rabbiyah, syahwat yang sama. Tidak boleh satu syariat dengan meninggalkan syariat yang lain. Karena kita ingin mendekat diri kepada Allah, ingin banyak waktu meluangkan ibadah, kewajiban-kewajiban syariat yang lain misalkan menafkahi keluarga ditinggalkan, salah. Ya, jadi al-syari'atu atau al-hakikatu bila syari'ah batilah. Kita mengejar hakikat substansi tanpa mengerjakan ilmu syariat, batilah, batal. Kebalikannya juga sama. Kalau kita mengerjakan syariat tanpa ilmu rasa, atilah, hambar. Jadi harus dua-duanya, zahiran wa batinan, fisik dan batin. Nah, sampai 4 aja dulu. Ada abid, seorang ahli ibadah, ada alim, orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan di dalamnya yang luas, kemudian ada muta'alim, para pembelajar, ada muhtarib, para profesionalis. Mungkin kita salah satunya atau mungkin keempat-empatnya, tapi pasti ada salah satunya dari yang 6. 2 lagi muwahhid dan walid, para pemimpin. Itu kalau pemimpin cara beribadahnya bagaimana, tanda tangan dia itu menjadi maslahat untuk umat. Sama itu juga ibadah. Jadi konteks ibadah itu, nah ibadah mahdoh jelas seperti ini, ngaji jasa. Ibadah sosial juga. Nah, jadi balik kepada niat, innamal a'malu, segala sesuatu didasari dengan niat yang tulus, niat ibadah maka menjadi ibadah. Disambungkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Awalu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Amal yang tidak disambungkan ke dimensi ilahiyah. Kita bekerja, hanya bekerja saja menunaikan kewajiban, tidak disertai ketika berangkat itu. Saya berangkat kerja untuk sebagai kewajiban saya menegakkan agama Allah agar saya ketika ibadah tidak puyeng, kemudian menyekolahkan anak dan sebagainya. Itu sudah bernilai ibadah. Nah, jadi kembali bahwasanya
tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwi waridatil amal. Limpahan yang Allah berikan kepada hambanya itu banyak dalam hal mendekat. Ada yang lewat puasa, ada yang lewat sedekah, ada yang lewat dengan profesinya menjadi seorang pejabat, ada yang lewat ilmu, ada yang lewat amal, ada yang lewat mahabbah, cinta. Terserah kita mau berangkat dari mana. Dalam hal prakteknya pun berbeda-beda. Ada yang senang maulidan, ada yang senang burdah berjanji, ada yang senang manakibat, ada yang senang yasinan. Kan banyak tuh di masyarakat. Nah itu harus disyukuri limpahan dari Allah. Jangan sampai kita nggak senang semuanya, Pak. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Au muta'aliman, atau para pembelajar. Au mustami'an, atau pendengar. Gitu ya. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Satu lagi, au muhibban, atau pecinta. Wala takun khomisan. Dan jangan jadi yang kelima, fatahluk, maka kita akan binasa. Maksudnya apa? Ngaji nggak mau, dengerin nggak mau, suka juga enggak, terus malah misalkan nyinyir hal-hal negatif, lihat teman-teman berbuat dosa itu fatahluk. Jangan jadi yang kelima. Minimal kita ngaji nggak bisa, belajar bisa ngaji. Saya tetap nggak bisa, dengarlah. Saya nggak bisa, saya cinta orang yang suka berbuat kebaikan. Fair itu. Malah takun khomisan, jangan dari keempat itu nggak ada gitu kategori kita itu. Satu aja nggak ada, bukan pembelajar sejati, nyimak juga nggak mau, support juga nggak mau. Minimal kita menjadi salah satu dari kriteria tersebut. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan